Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebaikan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami kepada kantin Rusunawa Unila. Baik, next slide. Jadi di sini kami beranggotakan yang pertama ada Christian Enes Pranata Sinaraya dengan NPM terakhir 012, lalu diikuti dengan Erik Jovan Ramadan dengan NPM terakhir 004, lalu dengan saya sendiri M. Ariel Setiawan dengan NPM terakhir 011, dan terakhir ada M. Rizky Fadila 015. Baik, di sini ada sedikit profil singkat dari perusahaan tersebut. Jadi, Kantin Berkah Rusunawa merupakan salah satu kantin yang berdiri di kawasan Rusun Nila. Kantin ini berdiri sejak awal pembangunan Rusun Nila, yaitu sejak sejak tahun 2019. Kantin tersebut dimiliki oleh orang yang biasa dipanggil dengan Bude. Jadi di kantin tersebut juga menjual berbagai macam makanan, dari makanan berat kayak ayam, nasi kuning dan lain sebagainya, hingga makan makanan ringan seperti mie dan sebagainya. Dan banyak juga minuman yang dijual di sana, dari minuman saset hingga minuman yang segar-segar. Jadi dengan harga yang terjangkau, kantin tersebut dapat menjual 150 porsi per harinya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eh, teman saya. Selanjutnya biaya bahan. Di kantin ini terdapat beberapa biaya bahan. Yang pertama ada air galon, es batu, telur, mie instan, gula, garam, bubuk es, mie kue tiaw, kerupuk, ikan mentah, ayam mentah, cabai, minyak, tempe, tahu, beras, kecap, mangga dan jeruk, sayuran, bawang putih dan bawang merah, tepung, santan kelapa, kunyit, ketumbar, dan terakhir telur. Next slide. Untuk biaya bahan dari kantin Rusunawa ini sendiri, setelah kami mewawancarai pemiliknya, mereka mengatakan bahwa untuk setiap harinya di kantin Rusunawa ini mengeluarkan biaya 1 juta rupiah untuk semua bahannya dalam satu hari. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja yang digunakan adalah 2 orang, yang dimana dikatakan untuk bayarannya itu per hari ya. Untuk seharinya, satu karyawan itu dibayar sebesar kurang lebih 50.000 untuk 8 jam kerja per hari. Jadi untuk 2 pegawai per hari itu mengeluarkan biaya sekitar 100.000. Kemudian ada biaya overhead pabriknya. Di sini untuk BOP-nya sendiri itu ada biaya listrik, biaya air, dan biaya sewa yang dibayar per tahun sebesar 7 juta. Jadi untuk per bulannya itu sekitar 585.000. Jika di total per hari kurang lebih 20.000. Kemudian untuk BOP selanjutnya itu ada sabun cuci piring, biaya peralatan, pembungkus nasi, karet, biaya gas, sedotan, dan lain-lain. Untuk biaya yang dikeluarkan dari BOP di atas itu sekitar 40.000. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini akan menjelaskan perkiraan pendapatan yang pertama. Berdasarkan wawancara kepada pemilik kantin, mengatakan bahwa sehari bisa laku sekitar 150 porsi dengan range harga 10.000 sampai 15.000. Jadi sehari bisa mendapatkan sekitar 2.250.000. Untuk biaya bahan sendiri yang dikeluarkan adalah 1 juta. Untuk biaya tenaga kerja 100.000. Untuk biaya overhead pabrik itu sekitar 20.000 dan BOP lainnya sebesar 40.000. Jadi total biaya-biaya yang dikeluarkan itu 1.160.000. Jadi perkiraan pendapatan kantin Rusunawa sehari yaitu sekitar 1.090.000. Next. Oke, selanjutnya itu ada jurnal-jurnal. Yang pertama itu ada jurnal PDP, biaya bahan langsung, BOP aktual pada persediaan bahan, yang dimana PDP biaya bahan langsung ini untuk 1 bulan sebesar 30 juta, dan BOP aktualnya juga untuk 1 bulan
yaitu sekitar 1 juta. Untuk tenaga kerjanya, pada slide sebelumnya kan dijelaskan bahwa sehari itu sekitar 100.000, maka untuk sebulan adalah 3 juta. Untuk BOP sendiri yang dikeluarkan untuk 1 bulan itu 1.200.000. Untuk BOP aktualnya itu terdiri dari biaya sewa gedung, biaya listrik dan air, penyusutan peralatan kompor, penyusutan peralatan masak, penyusutan peralatan makan, beban gas, dan biaya kemasan. Itu biaya yang dikeluarkan sekitar 1 juta. Ini untuk 1 bulan. Maka BOP yang dibebankan itu 1.200.000, BOP aktualnya 1 juta. Untuk selisih BOP-nya itu 200.000. Selisih BOP tersebut dimasukkan ke beban pokok penjualan, yaitu sebesar 200.000. Jadi persediaan produk jadinya sekitar 34.200.000. Next. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah Kantin Rusunawa telah membuktikan bahwa dirinya sebagai usaha yang berpotensi besar di lingkungan mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Lampung. Dengan menawarkan makanan dan minuman yang terjangkau serta memiliki aneka ragam makanan, kantin ini menjadi pilihan utama bagi banyak mahasiswa. Tak, struktur biaya yang efisien dan pengelolaan yang baik juga mendukung keberlanjutan usaha. Sementara pendapatan yang diperoleh menunjukkan keseimbangan antar kebutuhan pasar dan kemampuan operasional kantin. Berikut ini. Jadi sekian penampilan dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.